Halo semuanya, hari ini kita akan mempresentasikan bisnis plan YAS. Saya dan juga partner saya akan mempresentasikan bisnis plan kami yang bernama YAS. Sekarang kita akan memulainya dari slide 1 yang bertuliskan introduction. Silahkan dijelaskan oleh partner saya. Untuk introduction, YAS adalah bisnis yang bergerak di sektor fashion manufaktur, jadi bukan reseller. Kami membuat produk yang khususnya itu jaket hoodie yang berdesain menarik, terutama untuk yang berkelamin laki-laki. Dikhususkan juga untuk anak muda. Next. Untuk visi perusahaan kami ingin menjadi lokal brand fashion yang sangat dikenal oleh anak muda, terutama di masa ini banyak sekali kayak kebutuhan fashion yang sangat dibutuhkan. Sehingga kami mencoba untuk memanfaatkan peluang ini agar anak muda bisa mengetahui brand kami. Sedangkan untuk misi, yang pertama kami ingin membuat kualitas produk yang bagus sehingga kayak bahan pakaian kami itu jadi nyaman untuk digunakan dan tahan lama. Sedangkan yang kedua, misi kami adalah untuk mendapatkan investor, lebih tepatnya tuh angel investor, agar kami bisa mengekspor barang kami ke luar negeri dan barang kami bisa go internasional. Yang ketiga itu, kita ingin membuat strategi pemasaran yang bagus untuk toko online kami, mau melalui website bernama Wings ataupun sosial media seperti Instagram dan beberapa aplikasi e-commerce lainnya seperti Tokopedia, Shopee. Next. Ini adalah salah satu contoh produk kami. Untuk saat ini masih ada dua. Yang pertama itu hoodie astronot, dijual dengan harga 200.000. Sedangkan yang kedua itu hoodie Oni series, yang dijual juga sama 200.000. Next. Untuk mengetahui bisnis kami visible, yang pertama itu ada produk atau market visibility yang masih unsure atau kurang yakin, karena kami masih ada beberapa pakaian atau baju yang sebenarnya udah berkualitas, tapi ada yang masih belum memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi ada beberapa desain yang harus kita ubah agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua itu ada industrial market visibility, yaitu untuk meningkatkan riset-riset tentang produk yang dibutuhkan. Kita juga harus mengamati seperti apa yang diinginkan konsumen. Kayak contohnya kayak anak muda zaman sekarang lebih suka dengan jaket yang bisa dibawa kemana-mana, tapi tidak ribet dan tidak bikin mereka panas di saat berkeluaran. Sehingga kami memakai bahan katun. Yang ketiga itu organizational visibility, yang bisa kami katakan visible, karena kami memiliki manajemen cash flow yang cukup jelas dan biaya produksi yang juga sudah cukup membaik. Yang keempat itu financial visibility, yang sayang sekali masih kurang layak karena ada beberapa faktor keuangan yang belum kami bisa dijadikan sebagai recurring income, sehingga kami berharap untuk mendapatkan pemasukan lain, entah itu dari tabungan tambahan kami atau melalui investor yang kami dapatkan. Jadi sekarang kalau yang kelima, overall assessment, jadi kami masih kurang yakin karena ada beberapa kriteria yang masih belum bisa dikatakan visible di bisnis YAS ini, terutama di bagian keuangannya di financial visibility. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kondisi industri untuk sektor fashion ini. Jadi untuk intensity of industry recovery-nya si industri ini tuh memiliki banyak pesaing sehingga bersifat sangat umum dan merupakan salah satu
kebutuhan primer yang ada di kalangan masyarakat. Jadi kayak penuh banget si pendatang-pendatang baru dan jadi si industrinya itu terbilang nggak sehat si rivalry-nya. Nah, kedua ada trade of potential entrant. Nah, di dalam sini itu si tingkat untuk potensial entry untuk orang baru datang ke industri ini tuh sangat susah karena pasti mereka akan digusruk oleh pendatang yang udah lama dan ya yang udah berpengalaman di industri itu. Makanya itu mereka kayak nggak terlalu punya kesempatan untuk berdiri di industri ini. Nah, yang ketiga ada bargaining power of supplier yang dimana di sini kekuatan tawar menawar suppliernya itu tergolong tinggi karena industri fashion ini sangat dikenal oleh banyak orang sehingga suppliernya itu ada di mana-mana gitu. Jadi kita bisa tawar menawar dengan mereka bisa murah dan bisa juga mahal. Nah, yang keempat ada bargaining power of buyer. Nah, kebanyakan industri di sektor fashion ini memiliki kekuatan tawar-menawar yang cukup rendah karena produk pakaian cenderung sudah diberikan fixed price atau harga yang tetap. Nah, akan tetapi produk kita itu tergolong cukup mahal. Karena itu si pembeli itu bisa saja berpangling ke kompetitor lainnya. Jadi karena itu kita perlu bermain dengan harga di sini yang nanti akan saya jelaskan di next slide. Dan yang kelima itu ada trade of substitute good and service. Nah, di dalam sini itu orang-orang lebih banyak meniru desain jaket dengan mudah. Apalagi banyak beberapa konsumen lebih memilih barang yang tidak asli karena harganya lebih murah kebanding yang asli. Nah, seperti itu kondisi industrinya. Jadi menurut saya kondisi industrinya itu memerlukan sebuah terobosan yang baru jika kita ingin memasuki industri tersebut dan sudah kurang sehat kondisinya. Jadi seperti itu analisa saya yang akan saya berikan untuk kondisi industri saat ini. Nah, di dalam sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai marketing plan. Nah, di dalam bisnis YAS itu kita akan menggunakan media digital. Nah, kita di sini itu ingin meningkatkan brand awareness kita dengan konten yang kita buat supaya produk kita itu bisa dikenal oleh kalangan masyarakat. Dan kita itu membuat konten itu berdasarkan interestnya konsumen sehingga kita bisa mendapatkan engagement lebih dan kita bisa mendekati si konsumen tersebut lebih erat. Jadinya kita bisa lebih mengenal lebih tentang konsumen dan kita bisa menganalisa konsumen tersebut dengan customer journey agar kita bisa bisa mengenal dan semoga kita bisa membuat produk kita itu bisa lebih berkualitas lagi karena customer journey tersebut. Nah, kalau udah awareness itu kita membuat konten yang lain lagi yaitu konten conversion. Nah, konten ini memberikan informasi tentang cara membeli produk jaket YAS agar si pembeli itu tidak bingung di mana kita harus membeli barang ini atau di mana kita harus mencari barang ini. Nah, agar tidak tersasar di kompetitor lain. Nah, kita juga memiliki beberapa tujuan dari strategi marketing yang digunakan, yaitu target omset, kita harus terjual 20 produk jaket dalam waktu sebulan, dan kami juga ingin meningkatkan jumlah follower di akun Instagram bisnis kami menjadi sebesar 1000 follower. Untuk bisa menambah engagement dan untuk bisa menambah kepercayaan
para masyarakat untuk produk kita. Nah, yang kedua itu kita mempunyai pricing strategi. Nah, saat ini YS menggunakan strategi competition based pricing yang dimana pada saat kompetitor kita menerapkan harga yang menurut mereka sesuai dengan produknya tersebut, kita menurunkan harga produk kita di bawah dari kompetitor yang tadi supaya konsumen lebih memilih kita. Nah, itu dua strategi yang kita pasang. Ya, strategi yang kita pasang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proyeksi finansial. Nah, modal pertama yang kita perlukan dalam menjalankan bisnis ini yaitu sebesar 9.150.000 yang meliputi biaya bahan baku sebesar 5.090.000 dan biaya operasional sebesar 4.060.000. Berdasarkan ukuran pasar dan area pasar yang ditentukan, proyeksi penjualan kami pada tahun pertama sebesar 96 juta dengan keuntungan sebesar 48 juta. Kami memprediksi setiap tahunnya pendapatan kami mengalami kenaikan sebesar 25% melalui penjualan jaket hoodie kami secara online. Pada tahun pertama, tim kami sudah menginvestasikan sebesar 4.400.000, di mana dana tersebut dikumpulkan melalui hasil tabungan semua anggota kelompok bisnis YS. Nah, seperti itu proyeksi finansial kami. Ya, kalian bisa lihat juga di dalam PPT kami juga sudah diterapkan di sini. Nah, yang next, hal yang ingin kita capai dalam waktu 5 tahun itu, di dalam 2021 kita itu ingin memperbanyak dan mengembangkan desain dari jaket dan juga model dari jaket supaya kita bisa menambah calon pembeli yang baru. Di 2022 kita itu ingin menargetkan sebulan kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta agar si milestone yang 2021 itu tercapai. Nah, di 2023 itu sama seperti 2021, tapi kami lebih ingin menambahkan lebih banyak varian lagi supaya kita itu bisa dikenal sebagai brand yang memang serius dalam mengembangkan bisnis kita. Dan di 2024 itu kita ingin berkolaborasi dengan desainer ternama supaya si desainnya itu bisa diaplikasikan juga ke produk kami supaya gimana ya kesannya kayak lebih terkenal aja sama lebih bagus aja daripada desain-desain kami yang lain. Jadi kayak produknya itu dibuat dengan spesial. Dan yang terakhir 2025 kita itu ingin melakukan ekspor ke luar negeri. Siapa tahu jika pada saat kita melakukan ekspor banyak juga customer yang di luar negeri itu tertarik dengan barang kita. Makanya itu kita akan mencoba ekspor ke luar negeri terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui si customer luar negeri itu suka atau enggak sama barang kita. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari bisnis plan kami. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih banyak.